Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pelajaran yang selanjutnya. Dari kemarin kita sudah belajar bab 4 pelajaran PAI. Untuk hari ini kita belajar bab yang terakhir, yaitu tentang Wali Songo, bab kelima. Nah, sebelum kita mengulas apa itu Wali Songo dan bagaimana cara dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam, perlu kita ketahui sebelum Islam datang ke Indonesia, lebih tepatnya ke Jawa atau ke Nusantara ini, sebelumnya sudah ada agama-agama yang sudah dianut oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu, dari agama nenek moyang atau yang dikenal dengan animisme dan dinamisme, kemudian beralih ke ajaran agama Hindu Buddha. Nah, ketika para Wali Songo ini datang ke Indonesia, ini merubah sedikit demi sedikit keyakinan yang ada dalam diri masyarakat Nusantara pada zaman dahulu itu, untuk berpindah untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh para wali atau yang kita kenal dengan Wali Songo. Nah, apa itu Wali Songo? Wali Songo itu bukan wali yang terdiri dari 9 orang saja, tidak. Tapi yang disebut Wali Songo itu adalah seorang mubalik yang menyebarkan agama Islam di tiap generasi atau tiap periode. Itu terdapat 9 orang yang bertugas di tiap-tiap daerah ya. Jadi bukan Wali Songo itu bukan cuma jumlah wali di tanah Jawa ini atau Nusantara ini hanya ada 9, tidak, tapi ada tiap generasi ada 9 itu nggih. Nah, dari tiap generasi ini ada beberapa generasi, dan di tiap generasi pertama ini ada 9 orang. Dari generasi pertama itu dari tahun berapa? Dari generasi pertama itu dimulai dari tahun 1404 Masehi, terlebih tepatnya di awal abad ke-15 sebelum kerajaan Demak Bintoro ini berdiri. Nah, siapa saja para wali di periode awal itu? Menurut kitab karangan dari Kiai Haji Bisri Mustafa yang berjudul Sirahul Aulia, dan beberapa kajian ilmiah dari Yayasan Masjid Agung Demak, ini sepakat bahwasannya para wali pada jam yang menepati di periode awal ini adalah salah satunya adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua itu ada Maulana Ishak. Nah, untuk Maulana Ishak ini saya belum tahu apakah itu ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri atau Maulana Ishak yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Maulana Jumadil Kubro atau kita kenal sebagai Syekh Jumadil Kubro yang makamnya ada di Trawulan, Mojokerto.
Yang keempat yaitu Maulana Maghribi di Jatinom, Klaten, yang kita kenal tradisinya yang kita kenal dengan tradisi ya koyum. Terus yang kelima yaitu Maulana Malik Israel, itu makamnya ada di Gunung Santri di daerah Cilegon, Banten. Yang keenam yaitu Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar, sama itu makamnya ada di Gunung Santri, Cilegon, Banten. Terus yang ketujuh yaitu Maulana Hasanuddin, Banten. Terus yang ke-8 yaitu Maulana Alayuddin di Masjid Lama, Banten, sama dengan berjajaran dengan Maulana Hasanuddin. Terus yang ke-9 yang terakhir yaitu Maulana Syekh Maulana Syekh Subakir, yang makamnya di daerah Magelang Kota ya, itu di Bukit Tidar ya, di Bukit Tidar, Magelang. Tuh, dari 9 nama wali yang bertugas atau berdakwah di Nusantara ini pada awal-awal periode atau di periode awal ya, yang termasuk generasi awal. Nah, selanjutnya seorang wali ini adalah merupakan kekasih Allah, yang mana kalau kita kenal Nabi memiliki keistimewaan yang kita sebut dengan mukjizat, sedangkan para wali, para habaib, para muhibbin atau muhibbnya Allah atau kekasihnya Allah ini, selain Nabi atau Rasul, kita sebut keistimewaannya atau kelebihannya ini kita sebut dengan karomah. Kalau untuk orang biasa itu namanya kelebihannya disebut ma'unah ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi ini, para wali ini memiliki kelebihan bukan mukjizat. Untuk mukjizat itu hanya ada di dalam diri seorang nabi atau rasul. Kalau wali ini kelebihan yang ada di dirinya ini adalah karomah ya, itu. Nah, dari sekian banyak wali yang ada di tanah Jawa ini atau di Nusantara atau yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia ya, banyak memiliki karomah-karomah tersendiri yang berbeda-beda. Karena apa? Yang dihadapi para waliullah pada masa itu adalah orang-orang yang banyak memiliki sihir, ilmu-ilmu hitam, dan ilmu-ilmu lainnya yang menyisakan banyak manusia yang imannya masih lemah. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran terkait tentang Wali Songo. Dan intinya ya, para wali ini jumlahnya sangat banyak, bukan hanya ada 9, tapi banyak sekali. Di tiap-tiap generasi itu ada 9 itu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, anak-anakku, siswa-siswi SDNU. Sekiranya ada pertanyaan silahkan ditanyakan, yang belum jelas silahkan ditanyakan, boleh lewat WA atau chat
japri secara langsung atau telepon ke nomor pribadi saya, monggo ya. Monggo mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.